Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, kami akan mempresentasikan materi dengan tema patriarki, berjudulkan Patriarki dalam Perspektif Gender, Tantangan dan Peluang untuk Kesetaraan. Kami mempresentasikan materi tersebut guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Dr. Luciana Margaret Ijo, SH, MH. Di sini saya akan menjelaskan pengertian patriarki dan juga kedudukan gender sebelum mengenal patriarki. Pengertian patriarki menurut KBBI didefinisikan sebagai perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Sedangkan menurut para ahli, patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur penempatan laki-laki sebagai pemegang peran utama yang sentral daripada gender lainnya. Budaya ini menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas 2 yang diposisikan secara subordinat dengan batasan di mana mereka tidak dapat melampaui standar kedudukan peran atau laki-laki. Selanjutnya, kedudukan gender sebelum mengenal patriarki dari sisi laki-laki. Yang pertama adalah pada peradaban Romawi, laki-laki memegang penuh kendali atas wanita dalam keluarganya. Ia bebas melakukan apapun kepada sang wanita. Yang kedua, dianggap sebagai pemegang setiap posisi kekuasaan dan otoritas dan dianggap unggul dalam segala hal. Dan yang ketiga, selalu menjadi orang yang pertama dalam menentukan pendapat dan tidak bisa ditentang oleh sang wanita. Selanjutnya dari sisi perempuan. Yang pertama ialah diperlakukan hina seperti dibunuh, siksa, dijual belikan sebagai budak dan pengkhianatan lainnya. Dan yang kedua, pendapatnya selalu tidak didengar dan dianggap remeh, seringkali dilecehkan secara seksual. Dan yang terakhir ialah pada zaman Arab Jahiliyah, halal darah mereka untuk dibunuh karena dianggap aib bagi keluarga mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kedudukan gender sesudah mengenal patriarki. Pada perempuan, tidak ada lagi tekanan dan kendali laki-laki yang membuat sang wanita tersiksa. Yang kedua, tidak ada bedanya dengan laki-laki dan memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Yang ketiga, pendapat yang diajukan dapat didengar dan dapat mematahkan pendapat laki-laki. Lalu pada laki-laki, yang pertama, tidak memberikan kendali yang dapat menyiksa wanita dalam keluarganya. Yang kedua, kekuasaan tidak sepenuhnya dipegang oleh sang laki-laki, dapat dibantu sang wanita ataupun dapat digantikannya. Yang ketiga, pendapatnya tidak selalu menjadi yang utama. Lalu ada contoh kasus patriarki. 1. Kurangnya komitmen pemerintah dalam kesetaraan pada penduduk, khususnya perempuan dan hambatan sosial yang dialami penduduk perempuan di Sri Lanka. Yang kedua, hukum dan kebijakan cenderung mendukung atau memperkuat sistem patriarki seperti halnya laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami. Yang terakhir, dalam sejumlah hukum pembagian warisan dalam agama Islam, wanita didiskriminasi dengan hasil pembagian yang tidak merata. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak negatif terhadap perempuan. Yang pertama adalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Perempuan dianggap tidak mampu dan tidak layak untuk bekerja di sektor publik, sehingga membatasi peluang mereka untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Hal ini melanggengkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Yang kedua adalah kekerasan. Pandangan bahwa perempuan lemah dan emosional memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan sering dianggap sebagai objek yang dapat dikuasai dan dirugikan, sehingga mereka rentan terhadap pelecehan fisik, seksual, dan emosional. Yang ketiga adalah minimnya dukungan. Budaya patriarki yang terinternalisasi membuat perempuan enggan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Mereka merasa malu, terisolasi, dan tidak yakin akan mendapatkan dukungan. Hal ini menghambat proses penyembuhan dan pemulihan mereka. Yang keempat adalah kehilangan potensi.
masyarakat kehilangan potensi besar dari perempuan yang tidak dapat berkontribusi secara maksimal karena terhalang oleh stereotip gender. Perempuan memiliki banyak talenta dan kemampuan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Namun, potensi tersebut terhambat oleh stigma dan diskriminasi. Saya akan menjelaskan tentang dampak negatif terhadap laki-laki. Yang pertama ada menjadi satu-satunya orang yang mencari nafkah dengan alasan bahwa kodrat seorang laki-laki adalah pencari nafkah. Yang kedua, beban masalah, pikiran, dan keputusan selalu menjadi tanggung jawab laki-laki yang mungkin saja para mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Yang ketiga, ada selalu menjadi stereotip bahwa laki-laki adalah dalang kasus pelecehan. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi kasus patriarki. Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran gender. Mendorong pendidikan yang inklusif dan kesadaran gender sejak dini adalah langkah penting untuk mengatasi patriarki. Ini melibatkan menyediakan pendidikan yang setara dan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender kepada generasi muda. Yang kedua adalah penguatan peran perempuan. Memberdayakan perempuan dengan mendukung partisipasi mereka dalam kehidupan publik, ekonomi, dan politik. Inisiatif seperti program pelatihan keterampilan, akses terhadap pendidikan tinggi, dan dukungan untuk kewirausahaan perempuan dapat membantu mengatasi ketimpangan gender. Ketiga adalah pengembangan kebijakan inklusif. Mendorong pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan melindungi hak-hak perempuan. Ini termasuk hukum yang melindungi dari diskriminasi gender, memperkuat akses perempuan terhadap layanan kesehatan, reproduksi, dan memastikan perlindungan terhadap kekerasan gender. Keempat adalah advokasi dan kampanye kesetaraan gender. Melalui kampanye kesetaraan dan advokasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan mendorong perubahan budaya yang mendukung hak-hak perempuan. Yang kelima adalah pemberdayaan laki-laki dan menghapus stereotip. Melibatkan laki-laki sebagai sekutu dalam memerangi patriarki dengan mempromosikan konsep maskulinitas yang positif dan menantang stereotip gender yang merendahkan perempuan. Keenam, pengawasan hukum dan penegakan hukum. Memastikan penerapan hukum yang adil dan penegakan yang efektif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diskriminasi gender. Ketujuh, pengembangan program kesetaraan sosial. Memberikan dukungan sosial dan pelindungan kepada perempuan yang rentan terhadap dampak patriarki, termasuk korban kekerasan yang mereka menghadapi ketidakadilan sosial atau ekonomi. Yang kedelapan, penelitian dan pemantauan. Melakukan penelitian yang terus-menerus tentang masalah gender dan patriarki, serta memantau perkembangan dan trennya dalam upaya memerangi ketimpangan gender. Saya di sini akan menjelaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan. Kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dasar, meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan, meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, menargetkan keterwakilan 30% perempuan dalam pemilu legislatif, menerapkan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan angka melek huruf melalui program pemberantasan buta huruf atau pendidikan keaksaraan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap ibu dan anak, memberikan edukasi bagi para ibu hamil dan calon orang tua untuk menggunakan penolong persalinan yang memiliki kualifikasi dan menyusui bayi selama 2 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa patriarki merupakan bentuk perilaku masyarakat yang mendatangkan dampak negatif terhadap kesejahteraan hidup bersama. Adanya kesenjangan yang diakibatkan perbedaan gender ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masyarakat hingga mengakar ke struktur yang lebih berkuasa. Pandangan yang merendahkan perempuan, bahkan dianggap berhak untuk menerima perilaku tidak manusiawi, membuat tindak patriarki ini perlu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, upaya menghapus patriarki dan memperjuangkan kesetaraan dilakukan untuk memberikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan hidup untuk keseluruhan masyarakat tanpa membedakan gender mereka. Upaya menghentikan patriarki bisa datang dari pemerintah, kemudian turun ke masyarakat. Pemerintah dapat menjadi pihak yang memberikan informasi dan menyebarkan pendidikan tentang kesetaraan gender pada masyarakat.
Kemudian saran yang bisa kami berikan adalah dalam menghadapi patriarki dan memperjuangkan kesetaraan gender, penting untuk masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih mengkaji apa yang bisa menjadi upaya masyarakat dalam menghadapi patriarki agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.